Hukum Tuhan itu sempurna karena membantu manusia melihat keadaan dirinya yang sebenarnya. Tanpa hukum Tuhan, manusia tidak akan sadar betapa seriusnya dosa dan betapa besarnya kebutuhan mereka akan juru selamat. Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Rabu 27 Mei judulnya Hukum dan Injil. Mari kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari Mazmur 119 ayat 173. Biarlah tanganmu menjadi penolongku, sebab aku memilih titah-titahmu. Amin. Dalam Matius 5 ayat 17-18, Yesus menjelaskan dengan sangat kuat dan singkat mengenai hubungannya dengan hukum. Hukum Allah menyatakan karakter Allah dan hal-hal yang penting baginya. Allah memberikan hukumnya untuk melindungi hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan sesama. Karena Allah tahu bahwa hukumnya akan membimbing setiap aspek hidup kita saat kita bertumbuh di dalamnya. Ini mirip dengan orang tua memberikan batasan dan nilai-nilai untuk anak-anaknya. Dan kita semua pernah merasakan akibat buruk dari dosa, pelanggaran terhadap hukum yang telah menyentuh hidup kita masing-masing. Kasih kepada Yesus adalah inti dari hukum. Dalam Yohanes 14 ayat 15, Yesus berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Saat kita benar-benar mengasihi Yesus, kita secara alami terdorong untuk menuruti perintah hukumnya. Dan ketika kita memahami hukum Yesus dengan lebih jelas, kasih kita kepada Yesus akan semakin dalam. Pandangan rohani kita tetap tertuju pada salib dan kematian Kristus di sana menggantikan kita. Inilah cara terbaik memelihara kasih kita kepada Allah. Hukum dan Injil terkait erat. Juga kita harus selalu ingat bahwa hukum tidak dapat menyelamatkan kita. Hukum tidak mengampuni kita. Allah tidak menerima kita karena hukum. Kita membutuhkan Yesus dan kematiannya di kayu salib agar dapat diterima Allah dan menerima pengampunan. Hukum menunjukkan kepada kita bahwa kita membutuhkan pengampunan dan kita membutuhkan Yesus sebagai pengganti kita. Injil tentang Yesus membantu kita memahami hukum. Injil menyatakan bahwa Yesus telah mati untuk dosa-dosa kita. Yesus menyelamatkan kita dengan penurutannya. Ketika kita beriman kepada Yesus, maka kematiannya dan penurutan Yesus itu diperhitungkan untuk kita. Silakan pelajari kembali Roma 3 ayat 28, Roma 4 ayat 13-16, Galatia 2 ayat 16, Galatia 3 ayat 13, juga Filipi 3 ayat 9, agar memahami pentingnya kebenaran Alkitab tentang hukum dan mencegah legisma. Kutipan Roh Nubuat disadur dari The Great Controversy, halaman 467-468. Hukum Taurat menunjukkan kepada manusia apa itu dosa. Tetapi hukum tidak bisa menyelamatkan manusia dari dosa. Hukum hanya menunjukkan bahwa orang yang melanggar akan menerima hukuman. Karena itu manusia membutuhkan Injil Kristus. Hanya Yesus yang sanggup mengampuni dan membersihkan dosa. Saat seseorang bertobat kepada Allah dan percaya kepada pengorbanan Kristus, ia menerima pengampunan dan menjadi anak Allah. Tetapi menerima kasih karunia Tuhan bukan berarti manusia bebas hidup sembarangan atau bebas terus berbuat dosa. Justru orang yang benar-benar mengenal Kristus akan belajar mengasihi dan menuruti hukum Tuhan.
Seperti yang dikatakan Alkitab, kasih kita kepada Allah terlihat melalui penurutan kepada perintah Allah. Saat seseorang lahir baru, hatinya diubahkan, sehingga ia ingin hidup sesuai kehendak Tuhan. Perubahan itu membuat hidup seseorang menjadi berbeda, dari hidup yang jauh dari Allah menjadi hidup dekat dengan Allah. Dari hidup dalam dosa menjadi hidup dalam penurutan. Dari pemberontakan menjadi kesetiaan. Orang yang sudah mengalami kasih Kristus akan mulai menikmati firman Tuhan dan rindu melakukan kehendak Tuhan setiap hari. Hukum Tuhan itu sempurna karena membantu manusia melihat keadaan dirinya yang sebenarnya. Tanpa hukum Tuhan, manusia tidak akan sadar betapa seriusnya dosa dan betapa besarnya kebutuhan mereka akan juru selamat. Banyak orang merasa dirinya baik-baik saja karena tidak memahami standar kekudusan Tuhan. Akibatnya, pertobatan mereka hanya dangkal dan hidup mereka tidak benar-benar berubah. Menutup pelajaran hari ini, segala pujian kita naikkan hanya kepada Tuhan yang telah memberikan Roh Kudus untuk menyertai dan mengajari kita firman kebenaran. Terima kasih telah belajar bersama. Tuhan memberkati kita semua.